tiga isyarat penderitaan. Matius 20 ayat 17 sampai dengan 19. Saudara, 3 kali sudah Yesus dari Nazaret berbicara tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Ia mengatakan hal itu kepada murid-muridnya. Sampai 3 kali membicarakannya, itu berarti laki-laki bersandal dari Nazaret itu menggarisbawahi bahwa ketiga perkara itu merupakan sebuah kepastian. Ia pasti akan menderita penganiayaan sampai mati. Ia pasti akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ucapan yang pertama disampaikan di Kaisaria Filipi. Sesudah pengakuan Simon Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lihatlah Matius 16 ayat 16. Dalam perkataan penginjil Matius, sejak saat itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 21. Ucapan yang kedua disampaikannya di Galilea dalam perjalanan kembali ke Kapernaum. Itu terjadi tidak lama sesudah Yesus dimuliakan di atas gunung, di mana Allah berfirman, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Matius 17 ayat 1, 22 dan 24. Sabda Yesus, anak manusia, akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ayat 22 dan 23. Ucapan yang ketiga, saudara, disampaikan di Yudea dalam perjalanan ke Yerusalem. Matius 19 ayat 1 dan 17. Sabda Yesus, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ayat 18 dan 19. Saudara, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari ketiga pernyataan itu. Pertama, saudara, kejahatan manusia. Dalam ucapan yang pertama, dikatakan bahwa Yesus akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Matius 16 ayat 21. Dalam ucapan kedua dikatakan bahwa mereka, yakni manusia, akan membunuh dia. Matius 17 ayat 23. Dalam ucapan ketiga, mereka, yakni imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, akan menjatuhi dia hukuman mati, menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Matius 20 ayat 19. Saudara, jelas Yesus akan menjadi korban dari kekerasan yang sangat brutal. Mirisnya, pelaku kekerasan itu adalah para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat
serta bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau taetne dalam teks Yunani, orang-orang kafir. Mereka yang dianggap sebagai pemimpin umat Allah, bahkan ulama, pemuka agama, dan orang-orang yang dinyatakan kafir bersama-sama melakukan kekerasan yang sangat brutal terhadap Yesus dari Nazaret. Mereka bekerja sama untuk melenyapkan laki-laki bersandal itu dari muka bumi. Kuasa agama dan kuasa politik terlibat berkait kelindan dalam pembunuhan terhadap Yesus dari Nazaret. Saudara, suatu pelajaran bagi kita. Orang beragama, bahkan pemuka agama, tidak dengan sendirinya lebih baik atau lebih bermoral daripada orang yang tidak beragama. Bahkan pemuka agama sekalipun. Orang-orang yang mengaku diri sebagai umat Allah boleh jadi sama jahatnya dengan orang-orang yang mereka pandang kafir. Penderitaan dan kematian Yesus, saudara, adalah sebuah cermin yang memperlihatkan kepada kita bahwa kafirkah, umatkah, awamkah, ulamakah, politisikah, bahkan agamawankah, bangsane dewe, penjajahkah, semuanya tidak kebal terhadap kuasa dosa, termasuk dorongan untuk mematikan, menghancurkan, dan membinasakan. Kita perlu waspada terhadap diri kita masing-masing. Yang kedua, saudara, kita bisa belajar tentang misteri penyelenggaraan ilahi. Misteri Providentia Dei. Dalam ucapan yang pertama, saudara, Yesus mengatakan bahwa ia harus, dalam teks Yunani, Dei, ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 16 ayat 21. Harus. Dalam teks Yunani, Dei. Pertanyaannya, siapa yang mengharuskan? Dalam Matius 26 ayat 54 kita membaca sabda Yesus ketika salah seorang muridnya melakukan perlawanan demi membela dirinya dari orang-orang suruhan para imam kepala dan tetua bangsa Yahudi yang ingin menangkapnya. Sabda Yesus bagaimana? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Ini suatu keharusan ilahi, saudara, yang berakar di dalam rencana Allah yang dinubuatkan dalam kitab suci. Bukankah ia dinamai Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka? Matius 1 ayat 21. Yesus sadar betul akan hal ini, saudara. Dalam Matius 20 ayat 28. Sebagai tanggapan terhadap ambisi ibu anak-anak Zebedeus, ia bersabda, anak manusia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ungkapan memberikan nyawanya, dunai ten suken autu. Dunai ten suken autu. Berarti merelakan kematiannya sendiri. Ia mati sebagai lutron anti, tebusan bagi atau tebusan pengganti banyak orang. Dengan jalan itu, saudara, Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dalam ucapan yang kedua, Yesus menyatakan bahwa anak manusia akan diserahkan. Atau anak manusia harus diserahkan. Teks Yunani, mele hohuyostu antropu paradidostai. Mele harus. Anak manusia harus diserahkan.
Dalam ucapan yang ketiga, anak manusia akan diserahkan. Hohuios tu antropu paradote setai. Anak manusia akan diserahkan. Diserahkan. Siapa yang harus atau akan menyerahkan Yesus? Saudara, kita menemukan kata paradidostai dalam ucapan kedua. Kita menemukan kata paradotesetai dalam ucapan ketiga. Kata dasar dari kedua kata ini adalah paradidomi. Paradidomi. Apa artinya? Menyerahkan. Tapi lagi-lagi saudara, pertanyaannya, siapakah yang harus atau akan menyerahkan Yesus? Kata kerja diserahkan dalam konteks ini saudara. Diperkuat dengan kehadiran kata dei atau harus dalam ucapan yang pertama. Adalah sebuah divine passive. Apa itu divine passive? Kata kerja pasif yang menyiratkan tindakan Allah. Kata kerja pasif yang menyiratkan tindakan Allah. Karena bertali temali dengan kejahatan manusia. Dengan sifatnya yang brutal dan luar biasa itu. Dan untuk menghindarkan kesan bahwa Allah adalah pelaku kejahatan, maka digunakan divine passive. Kata kerja pasif yang menyiratkan tindakan Allah. Kalau begitu saudara, kita dapat menjawab pertanyaan siapakah yang harus atau akan menyerahkan Yesus? Jawabnya Allah. Saudara, bahwa Allah harus atau akan menyerahkan Yesus ke dalam tangan manusia atau kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mengingatkan kita pada sejumlah pernyataan yang eksplisit, terang-terangan dalam sejarah Deuteronomis atau kitab-kitab para nabi yang terdahulu, yaitu Yosua, hakim-hakim, Samuel, dan raja-raja. Tuhan menyerahkan orang Israel ke dalam tangan perampok. Hakim-hakim 2 ayat 14. Tuhan menyerahkan orang Israel ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan. Hakim-hakim 4 ayat 2. Tuhan menyerahkan orang Israel ke dalam tangan orang Median. Hakim-hakim 6 ayat 1. Tuhan menyerahkan orang Israel ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Hakim-hakim 10 ayat 7. Tuhan menyerahkan orang Israel ke dalam tangan orang Filistin. Hakim-hakim 13 ayat 1. Saudara, kata Ibrani yang dipakai untuk menyerahkan adalah Natan. Natan. Dalam Septuaginta, yaitu terjemahan kuno perjanjian lama dalam bahasa Yunani, kata Natan diterjemahkan dengan kata Yunani paradidomi. Saudara, apa sebab Tuhan menyerahkan orang Israel kepada bangsa-bangsa kafir itu? Sebabnya orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Waya asubnai Israel et hara be'ene Yuwa. Lihatlah Hakim-hakim 2 ayat 11. Lihat juga Hakim-hakim 3 ayat 12, 4 ayat 1, 10 ayat 6, 13 ayat 1. Kejahatan apa yang dilakukan orang Israel di mata Tuhan? Ini meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya. Hakim-hakim 2 ayat 12 dan 13. Saudara, kita segera menemukan perbedaan mendasar antara kasus Yesus dan kasus orang Israel. Dalam kasus orang Israel,
Tuhan menyerahkan mereka karena kejahatan atau dosa-dosa mereka. Tapi dalam kasus Yesus, Allah menyerahkan Yesus meskipun dia tidak berdosa. Saudara, Yesus diserahkan untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia yang tidak berdosa diserahkan untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Supaya umatnya diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Sungguh berbeda. Dalam pada itu saudara, kita pun perlu merenungkan misteri penyelenggaraan ilahi. Misteri Providentia Dei. Allah yang Maha Kudus membenci dosa. Saudara. Tapi dalam rangka menggenapi rencana keselamatan bagi umatnya. Allah yang Maha Kudus itu, Allah yang membenci dosa itu, bekerja di dalam, melalui, tapi sekaligus melampaui dosa atau kejahatan para pemuka agama dan orang-orang kafir itu. Kedua belah pihak, yakni Allah di satu pihak, para pemuka agama dan orang-orang kafir Romawi di pihak lain, memiliki agenda masing-masing. Agenda yang sangat berbeda. Para pemuka agama dan orang-orang kafir melihat Yesus dari Nazaret sebagai ancaman bagi kekuasaan agama dan politik mereka. Oleh karena itu Yesus harus disingkirkan, dilenyapkan dari muka bumi. Tapi Allah di pihak lain berkepentingan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Maka Allah menggunakan rancangan dan kejahatan para pemuka agama dan orang-orang kafir itu untuk menggenapi rencananya. Saudara, kita pun ingat perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Saudara, karena kekudusannya jelas Allah tidak berkenan. Bahkan Allah membenci kejahatan. Allah tidak berkenan kepada kejahatan. Allah membenci kejahatan. Lebih-lebih kekerasan yang sangat brutal itu. Tetapi karena kasihnya kepada umatnya. Maka dengan hikmat dan kuasanya yang berdaulat. Allah menggunakan kejahatan manusia justru untuk menggenapi rencana keselamatan atas umatnya. Pelajaran yang ketiga, saudara. Kebangkitan. Saudara, Yesus tidak bicara tentang penderitaan dan kematiannya semata-mata. Ia juga berkata-kata tentang kebangkitannya. Ia selalu mengakhiri ketiga ucapannya itu dengan menandaskan bahwa pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi kebangkitan Yesus sama pastinya dengan penderitaan dan kematiannya. Baik penderitaan dan kematian maupun kebangkitannya sama-sama ada dalam rencana Allah. Dalam perspektif yang lebih luas dalam Injil Matius, saudara. Itu berarti Yesus harus menderita dan mati sebagai puncak pelayanannya. Sebagai hamba Yahweh yang menderita guna menebus umatnya dari dosa-dosa mereka. Sebelum kemudian dibangkitkan sebagai Raja Mesias. Guna menerima segala kuasa atau otoritas di bumi dan di surga. Matius 28 ayat 18. Sehingga melalui dia kehendak Allah terlaksana di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10, doa Bapa kami. Tetapi saudara, Simon Petrus dan kawan-kawannya tidak menggubris penegasan Yesus bahwa ia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sebab bagi Simon Petrus dan kawan-kawannya dan bagi orang Yahudi sezaman, ungkapan itu tidak lain dari kebangkitan pada akhir zaman. Seperti halnya semua orang yang telah mati. Kalau begitu apa istimewanya? Seorang Mesias yang menderita sengsara dan mati, lalu dibangkitkan baru pada akhir zaman, seperti halnya semua orang yang telah mati.
Karena murid-murid memiliki pemahaman yang berbeda dan keliru tentang artinya hari yang ketiga itu, maka penegasan Yesus bahwa setelah menderita sengsara dan mati, ia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga, tidak menjadi pengharapan dan penghiburan, apalagi pegangan bagi mereka. Itulah sebabnya mereka sangat terkejut. Manakala Yesus betul-betul bangkit pada hari yang ketiga secara harafiah. Dan memang Yesus benar-benar bangkit pada hari ketiga secara harafiah. Saudara-saudara, bukan pada hari kiamat. Maka ini suatu pelajaran bagi kita. Betapa pentingnya memiliki pemahaman yang benar akan firman Allah. Betapa pentingnya memiliki pengertian yang jelas tentang asas-asas kepercayaan kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan. Saudara, dari 3 ucapan Yesus tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, kita belajar tentang kejahatan manusia. Kita belajar tentang kedaulatan dan hikmat Allah dalam penyelenggaraan atau providensianya. Kita belajar tentang kebangkitan yang merupakan kemenangan Yesus dari Nazaret. Mesias Raja yang menghamba itu. Dalam semuanya itu saudara kita perlu menginsyafi, menyadari betapa mahalnya harga keselamatan kita. Keselamatan kita memerlukan pengorbanan yang luar biasa, yakni penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Maka jangan sia-siakan anugerah Allah. Jangan anggap remeh keselamatan kita. Dan terus kerjakan keselamatan. Pelihara iman kita. Kita juga menyadari betapapun besarnya kejahatan manusia, saudara. Allah lah yang berdaulat. Allah lah yang dengan hikmat dan kuasanya menggenapi rencananya. Dengan hikmat dan kuasanya, Dia yang mengasihi kita berkarya untuk menggenapi rencananya. Rencananya tergenapi sempurna, saudara. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah pujian, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Maka mari saudara percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Allah yang berdaulat, yang adalah Bapa kita sendiri dalam Yesus Kristus. Dan mari terus jalani hidup ini sebagai murid-murid Kristus yang tabah. Biar gentar, tetap tegar. Maju terus, pantang mundur. Ever onward, never retreat. Kita juga perlu menyadari akhirnya saudara. Ada kebangkitan setelah penderitaan dan kematian. Itu berarti perjuangan kita, jeripayah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Sebagaimana Yesus setia dan taat kepada Allah, demikianlah hendaknya kita. Sebagaimana Yesus bangkit setelah mati dan dikukuhkan sebagai Raja Mesias, demikianlah pada akhirnya kita akan bersuka cita dalam kemuliaan anak-anak Allah yang akan dinyatakan kelak saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu saudara, mari kita bertekun dalam pekerjaan-pekerjaan baik. Bertekun dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Bertekun dalam mengikut dan melayani Tuhan Yesus. Bertekun dalam mengikut dan melayani Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bertekun dalam mengasihi sesama. Dan bersaksi kepada sesama. Bahwa Dia, Tuhan dan Juru Selamat. Datang untuk menyelamatkan kita. Terpujilah Allah. Amin.